Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kak Alvin, istrinya Irfan Sanjaya itu. Penampilannya sangat menarik. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Mengapa kita tidak bersenang-senang dengannya dulu? Penculik berjalan ke arah Putri saat mereka berbicara, berjalan ke sisinya, dan menatapnya dengan merendahkan. Jantung Putri mulai berdetak lagi ketika dia mendengar seseorang bernafsu padanya. Putri sangat gugup sehingga keringat dingin mulai terbentuk di telapak tangannya. Merasa penculik mendekatinya, Putri secara naluriah mundur, mencoba untuk menjaga jarak aman di antara mereka. Namun, saat dia melakukannya, dagunya terjepit. Sebuah tangan yang sangat kasar menyentuh wajahnya lagi dan lagi. Kulit pria ini sangat licin. Aku belum pernah menjadi wanita yang begitu lembut. Putri dengan paksa menekan rasa takut dan gugup di hatinya, menamparkan wajahnya saat dia mencoba untuk mundur. Namun, dia tidak tahu bahwa ada dinding di belakangnya, dan saat dia mundur selangkah, penculik menjijikkan itu menyusulnya sekali lagi. Dengan satu tangan menekan bahunya dan yang lain di perutnya yang menonjol, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya dengan kejam. Jika kamu terus melawan, orang ini akan menggali perutmu terlebih dahulu. Jika kamu menginginkan uang, kami akan memberikannya kepada Anda, tidak kurang 1 sen pun. Jika kamu berani menyakiti anak saya, kamu tidak akan bisa melarikan diri ke ujung bumi. Kamu harus tahu lebih baik daripada saya apakah apa yang saya katakan itu benar atau tidak. Putri takut sampai-sampai hatinya bergetar. Tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya takut. Dia adalah seorang ibu sekarang, dan dia harus melindungi anaknya. Sebelum penculik bisa melakukan langkah selanjutnya, dia meletakkan tangannya di perutnya dan berkata, "Kamu mengikatku hanya untuk mendapatkan uang, dan aku hanya ingin hidup. Selama kamu tidak bertindak sembrono, aku menjamin bahwa kamu akan mendapatkan uang dan Randy tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Lepaskan dia," kata pemimpin penculik itu. Mereka mungkin tidak sepenting kehidupan mereka sendiri seperti orang lain, tetapi mereka juga manusia. Mereka menculiknya untuk memeras uang dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Siapa sih yang mau kehilangan nyawanya lagi? Kak Alvin, panggil penculik yang lain. Pemimpin para penculik itu menghisap rokoknya dan mematikannya. Masukkan dia ke dalam freezer. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungannya. Gudang es rata-rata sekitar -20 derajat Celcius. Putri dimasukkan ke gudang es. Putri hanya mengenakan pakaian dress yang tidak begitu tebal dan tidak butuh waktu lama sebelum dia membeku menjadi es batu. Putri baru saja dimasukkan ke dalam freezer -30 derajat Celcius ketika dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan dia menggigil. Pintu yang berat itu terbanting menutup, dan sekeliling menjadi sunyi senyap. Putri segera membuka penutup mata yang menutupi matanya, tetapi lemari es itu sangat gelap sehingga mustahil untuk melihat jari-jarinya dalam kegelapan tanpa menyalakan lampu. Mengandalkan ingatannya, Putri perlahan meraba-raba jalan kembali ke pintu gua es. Dia menyentuh pintu dengan tangannya dan menemukan pegangannya. Dia mencoba menariknya, tetapi pintu tebal itu tidak bereaksi. Itu tidak bisa dibuka. Karena tidak dapat membukanya sekali lagi, Putri mencoba menariknya beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Kemungkinan besar karena kunci di bagian luar pintu. Putri mencoba untuk sementara waktu tetapi tidak berhasil. Dia kecewa dan menarik tangannya.
Berapa lama dia bisa bertahan? Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai Randy tiba. Putri merasakan jalannya kembali ke posisi yang lebih terbuka, memegangi perutnya, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, "Sayang, Mama akan bertahan. Kamu harus bertahan juga. Mari kita tunggu Papa datang dan menyelamatkan kita, oke?" Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain menunggu, berharap Randy akan tiba sebelum dia dibekukan menjadi es dan menyelamatkan dia dan anak mereka. Tetapi waktu berlalu begitu cepat sehingga Putri hampir kehilangan kesadaran karena kedinginan. Dia masih belum mendengar kabar baik tentang kedatangan Randy. Putri tidak mau menyerah, jadi dia meraba-raba dalam kegelapan. Mungkin dia terlalu beruntung dan menemukan jaket militer. Putri tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengenakan jaket tentaranya. Meskipun suhu tubuhnya tidak naik setelah dia memakainya, kecil kemungkinan dia akan kehilangan kesadaran karena kedinginan untuk waktu yang singkat. Pada saat yang sama, Randy meminta seseorang untuk menyamar sebagai dia untuk mengarahkan uang ke lokasi yang ditentukan para penculik, sementara Randy memimpin sekelompok orang ke lokasi penculikan Putri secara diam-diam. Para penculik merokok saat mereka menelepon. Mereka memeriksa dengan orang-orang mereka untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan uang dan bahwa orang yang mengirim uang itu adalah Irfan Sanjaya sendiri. Randy dengan cepat mencari keberadaan Putri di sana tapi tidak melihat Putri. Ketika Randy melihat kata-kata makanan laut freezer, dia langsung menebak bahwa Putri mungkin ditahan di sana oleh para penculik. Randy tidak tahu berapa lama Putri dikurung. Randy berkata, "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Putri sekarang." Karena itu, tidak ada waktu baginya untuk menyeretnya keluar lagi. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk mengurus 3 orang yang menjaga tempat ini. Randy berjungkir balik dan melompat dengan rapi dari dinding. Ketiga penculik itu segera memperhatikannya. Mereka dikejutkan oleh aura dinginnya, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Masing-masing dari mereka mengambil tongkat dan bergegas sambil mencela, "Kamu sedang mencari kematian." Ketiga penculik itu bergegas dan mengayunkan 3 tongkat ke arah Randy pada saat yang bersamaan. Tepat saat tongkat akan mendarat di tubuh Randy, Randy dengan cepat berbalik dan adegan dramatis terjadi. Randy, yang mengenakan kemeja abu-abu dengan celana hitam, awalnya hanya berdiri tegak, tetapi dalam sepersekian detik sebelum ketiga penculik itu bisa bereaksi, tongkat itu sudah direnggut oleh Randy. Dengan lambaian lengannya yang panjang, ketiga penculik itu masing-masing mendapat pukulan keras di kepala mereka. Ketiga penculik itu mengusap kepala mereka yang telah dipukuli dan ekspresi mereka menjadi lebih ganas. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan bergegas menuju Randy sekali lagi. Kali ini, Randy tidak menggunakan tongkat. Dia mengangkat kakinya yang panjang dan menendang. Dalam sekejap mata, Randy menginjak seorang penculik. Randy menginjak tanah lagi, dan dia mendengar suara penculik yang dia injak mematahkan tulang dan teriakannya. 2 penculik lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka bukan tandingan Randy. Mereka berbalik dan berlari. Namun, begitu mereka berlari, mereka tersandung sesuatu dan keduanya jatuh ke tanah. Randy berjalan mendekat dan menginjak tangan kedua penculik itu. Dengan langkah maju, dia mendengar teriakan yang terdengar seperti babi yang disembelih. Ketika Rizal dan timnya tiba, Randy telah menghajar ketiga penculik itu. Dia memandang Randy dan menunggu perintahnya, "Bos Randy, jaga mereka untukku. Tunggu aku masih berurusan dengannya." Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Randy tidak berlama-lama lagi. Randy dengan cepat bergegas ke rumah es dan membuka pintu. Randy menyalakan lampu dan membuka pintu. Saat dia membuka pintu, dia melihat Putri meringkuk seperti bola, menggigil. Randy berjalan dengan langkah besar dan memeluk Putri dengan tangan gemetar. Putri, yang hampir membeku, mencoba membuka matanya. Ketika dia melihat Randy, yang telah lama dia tunggu, air mata mulai jatuh dari matanya.
Putri menggunakan kekuatan terakhirnya dan berkata dengan lemah, "Randy, tolong, aku harus menyelamatkan anak kita." "Iya, aku pasti akan menyelamatkan kamu dan anak kita." Randy menggendongnya dan bergegas keluar, membawa Putri ke ambulans yang mengikutinya. "Cepat, selamatkan istri dan anakku." Para medis yang datang bersama Randy semuanya adalah tenaga medis yang luar biasa dengan pengalaman bertahun-tahun. Setelah menerima perintah Randy, mereka segera memulai pertolongan pertama. Putri tahu bahwa Randy telah tiba, tetapi kesadarannya kabur. Putri ingin membuka matanya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Putri ingin berbicara baik dengan Randy dan memberitahunya untuk tidak terlalu khawatir. Dia dan bayinya pasti akan bisa bertahan, tetapi dia masih tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.